Perkenalkan, nama saya Sela Prabella, NPM 1975-4025 dari Prodi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan membahas manajemen agribisnis pangan dengan mengolah lahan 10 hektar. Saya akan membahas sawi atau caisin. Sawi atau caisin bisa disebut dengan julukan Brassica juncea elcos, merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura dari jenis sayur-sayuran yang dimanfaatkan daun-daun yang masih muda. Daun sawi sebagai makanan sayuran memiliki macam-macam manfaat dan kegunaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sawi, selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan sayuran, juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Dalam ilmu tumbuhan, tanaman sawi diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdom, disebut dengan plant. Divisi, Spermatozoa, tanaman berbiji. Subdivisi, Angiospermae, biji berada di dalam buah. Kelas, Dicotyledonae, biji berkeping dua atau biji berbelah. Ordo, bisa disebut dengan bangsa. Loedeales Brassicales, family atau suku Cruciferae, Brassicaceae. Genus marga Brassica, spesies jenisnya Brassica junescens. Jenis-jenis tanaman sawi budidaya: sawi hijau, sawi putih, sawi Jepun, atau sawi pakcoy. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau muda hingga hijau tua, memiliki batang pendek berwarna putih, bunga berwarna kuning cerah, memiliki biji mengkilap berwarna hitam, dan juga memiliki rasa khas pahit. Tanaman sawi pahat ini dapat dibudidayakan di dataran rendah dan tinggi dengan suhu normal. Media tanam gembur, subur, dan banyak mengandung bahan organik dan juga pertumbuhan yang sangat cepat. Manfaat dan kandungan sawi: yang pertama, cegah osteoporosis, yang kedua, asam folat, ketiga, unggul serat, keempat, kaya mineral, kelima, tangkal macam-macam kanker. Peluang bisnis: semenjak berdomisili di Indonesia, tanamannya sangat populer di masyarakat. Hal ini dilihat dari permintaan konsumen terhadap pasar, sehingga sawi hijau juga merupakan mata dagangan ekspor di berbagai negara, baik di kawasan Asia ataupun Eropa. Panen dan pasca panen: umur panen sawi kurang lebih 40 hari. Cara panen sawi ada dua macam. Yang pertama, mencabut seluruh tanaman beserta akarnya, dan kedua, dengan memotong bagian pangkal batang yang berada di atas tanah dengan pisau tajam. Metodologi penelitian: alat dan bahan: menggunakan cangkul, parang, tali nilon, polybag. Obit sawi, bahan pupuk. Caisin atau sawi sebelum ditanam dibibiti terlebih dahulu. Ada dua cara pembibitan tanaman caisin atau sawi. Pertama, benih disemai di bedengan yang berukuran kecil 0,5 dikali 1 meter per kubik atau luas ukuran sesuai dengan kebutuhan bibit. Kedua, benih disemai di wadah plastik dengan luas ukuran wadah sesuai kebutuhan bibit. Sebelum bibit disemai, benih direndam dengan air selama kurang lebih 2 jam. Teknik budidaya sawi. Teknik budidaya sawi banyak jenisnya. Ada yang ditanam di lahan terbuka, di dalam polybag, ada juga dengan sistem hidroponik. Dan masih banyak lagi berbagai inovasi baru yang diciptakan manusia agar seefisien mungkin dalam penggunaan lahan. Penanaman bibit di kebun. Penanaman bibit dan waktu penyeleksian bibit. Pengaturan jarak tanam dengan jarak tanam 30 cm dikali 40 cm. Diperlukan bibit sejumlah 73.200 per hektar. Cara menanam: memberikan air pengairan. Pada daerah yang beririgasi teknis, pemberian air dapat dilakukan dengan sistem lab. Waktu penanaman harus tepat agar tanaman tumbuh dengan baik. Disarankan agar tanaman ditanam di pagi hari atau sore hari. Menghitung biaya dan penerimaan usaha. Biaya usaha sebesar 170.210.000. Penerimaan usaha 46.500 tanaman. Satu tanaman menghasilkan sawi yang berukuran 0,5 kg. 46.500 tanaman dikali 0,5 sama dengan 23.250 kg. Harga sawi per kilogram sama dengan 4.000. 23.250 dikali 4.000 sama dengan 830 juta penerimaan hasil. Keuntungan pendapatan:
813 juta dikurang 170 juta, 210.000 sama dengan 790.000. Lanjut ke menghitung keuntungan R atau C ratio, B atau C ratio. Lebih dari 1 dikatakan layak, 1 impas, kurang dari 1 tidak layak. R atau C ratio adalah jumlah rasio yang dipakai guna melihat keuntungan relatif yang diperoleh oleh suatu usaha atau proyek. R atau C sama dengan perimaan dibagi total biaya, sama dengan 813 juta dibagi 107.210.000. Berarti R atau C sama dengan 7,6 atau lebih dari 1, maka usaha ini dikatakan layak. B atau C ratio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan dalam suatu usaha atau proyek. B atau C keuntungan dibagi total biaya, sama dengan 705.790 dibagi 107.210.000. Berarti B atau C sama dengan 6,6 atau lebih dari 1, maka usaha yang dapat dikatakan layak. Kesimpulan. Dan dari hasil penetapan rencana agribisnis dan mengelola sistem produksi pada tanaman sawi, usaha yang saya lakukan layak karena mendapatkan keuntungan penerimaan hasil produksi lebih besar dibandingkan biaya produksinya.